Halo semua, kembali lagi di channel Beranda Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang cukup seru, karena di film ini akan dihadirkan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Beberapa di antara mereka akan dihukum sesuai perbuatan mereka di dunia. Bahkan, ada yang dihukum dengan cara digiling menggunakan mesin yang berukuran sangat besar. Waduh, kok kayaknya ngeri-ngeri sedap gini ya? Yaudah, tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika terjadi kebakaran besar di sebuah gedung. Kim Ja-hong yang merupakan seorang pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan nyawa anak kecil yang terjebak di sana dengan cara melompat dari atas gedung. Tetapi sayangnya tali yang ia gunakan malah putus sehingga ia pun terjatuh dengan sangat keras. Untungnya ia berhasil menyelamatkan nyawa anak itu, tetapi tanpa ia sadari, ternyata dirinya telah meninggal dunia. Sehingga dua orang malaikat maut bernama Haiwon dan Lee Dong Chon, mereka ini datang menjemputnya agar mereka bisa menemani jauh melewati 7 pengadilan di alam baka yang akan dilakukan selama 49 hari. Mendengar hal itu, Jahong meminta mereka untuk menunda kematiannya agar ia bisa bertemu dengan ibunya terlebih dahulu. Tetapi sayangnya mereka berdua tak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan pada akhirnya Jahong pun dikirim menuju ke alam baka. Kemudian saat sudah di alam baka, ia bertemu dengan satu malaikat lainnya bernama Gangrim, yang merupakan atasan atau pemimpin dari kedua malaikat tersebut. Gangrim bukanlah malaikat maut biasa karena selama 1 abad akhirnya berhasil mereinkarnasi 47 jiwa. Dan jika mereka bisa membuat Jahong bereinkarnasi, maka ia akan menjadi jiwa ke-48 yang berhasil direinkarnasi. Lalu saat Dokjun memasukkan nama Jahong ke sebuah alat, ternyata Jahong merupakan arwah mulia, sehingga kesempatannya untuk bereinkarnasi pun menjadi lebih besar daripada arwah lainnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera masuk ke alam baka yang pertama, yaitu kawah arwah pembunuhan, di mana orang-orang yang pernah membunuh, baik disengaja ataupun tidak disengaja, akan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jahong merasa bahwa ia tak pernah membunuh sama sekali. Namun, saat berada di pengadilan, ternyata Jahong dulunya pernah meninggalkan salah satu rekannya yang terjebak oleh reruntuhan, sehingga ia pun dituntut atas pembunuhan secara tidak langsung. Tetapi ternyata Jahong meninggalkan rekannya bukan karena niat untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, melainkan karena rekannya menyuruh Jahong untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Namun, saat Jahong hendak kembali menolong rekannya itu, bangunan yang ada di sana tiba-tiba saja runtuh, sehingga temannya pun meninggal dunia. Meski begitu, Jahong berhasil menyelamatkan 8 orang lain sehingga ia pun dianggap sebagai seorang pahlawan. Dan akhirnya, ia dibebaskan dari tuntutan tersebut. Setelah menyelesaikan pengadilan pertama, Jahong dan para malaikat maut melanjutkan perjalanan melewati sungai kemalasan. Di tengah perjalanan, Jahong sempat bertanya pada malaikat, mengapa mereka ingin menyelamatkan dirinya sehingga dia menjelaskan bahwa alasan mereka menyelamatkan Jahong yaitu karena mereka juga ingin bereinkarnasi. Sebagai seorang malaikat maut, jika mereka bisa mereinkarnasi 49 jiwa dalam kurun waktu 1 abad, maka mereka bertiga juga akan diberikan hak istimewa untuk bereinkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan. Dokjun menjelaskan bahwa arwah biasa kemungkinan besar tidak akan bisa melewati semua pengadilan. Namun karena Jahong merupakan arwah mulia, ia memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk dapat bereinkarnasi. Lalu saat mereka sampai di neraka kemalasan, para malaikat maut berusaha membela Jahong dengan cara menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan pekerjaan dan menyelamatkan orang. Dewi Kemalasan yang melihat semua itu pun terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Jae-hong semasa ia hidup. Namun, sebelum jauh pergi melanjutkan perjalanan, Dewi Kemalasan sempat menanyakan alasan mengapa ia rela melakukan semua itu. Dan ketika Jae-hong menjawab bahwa ia melakukan semua itu demi uang,
Dewi Kemalasan pun sangat marah karena ternyata Jaehong telah menjadikan uang sebagai tuhannya. Ia berniat menghukum Jaehong dengan cara dijatuhkan ke dalam sebuah tempat di mana sebuah mesin berukuran besar akan menggiling semua orang yang suka bermalas-malasan ketika ia masih hidup di dunia ini. Melihat hal itu, Gangrim dan Haewon berusaha menolongnya dengan cara memutarbalikkan fakta bahwa Jaehong telah rela melakukan semua hal agar ia bisa mendapatkan uang. Jaehong selalu bekerja keras dalam mencari uang karena ia harus membiayai perawatan ibunya yang sedang sakit serta menyekolahkan adiknya yang saat itu sedang kuliah di jurusan hukum. Melihat hal itu, Dewi Kemalasan akhirnya memaafkan Jaehong karena ia rela mencari uang demi menghidupi keluarga yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Lalu saat mereka bertiga berada di hutan pisau, tempat dewa kebohongan berada, Gangri memarahi Jaehong karena ia sering mengobrol dengan Dokchon. Padahal Dokchon harus memikirkan cara agar mereka bisa menyelamatkan Jaehong dalam setiap pengadilan. Karena jika ia bisa berenkarnasi, maka ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu ibunya kembali melalui mimpi. Kemudian karena Jaehong merupakan arwah mulia yang mendapatkan sebuah hak istimewa, yaitu menaiki perahu berkecepatan super agar mereka bisa melewati hutan pisau dengan sangat cepat. Tanpa berlama-lama, Jaehong pun langsung menuruti perkataan Gangrim yang menaiki perahu tersebut. Tetapi saat di tengah perjalanan, entah mengapa tiba-tiba saja mereka dikejar oleh hantu neraka. Tampaknya para hantu neraka itu datang mengejar Jaehong karena salah satu anggota keluarganya meninggal dengan menyimpan dendam pada orang lain. Gangrim dan Haewon berusaha melawan para hantu neraka itu dengan menggunakan senjata mereka. Tetapi karena hantu neraka itu terlalu banyak, Haewon akhirnya menebas sebuah batu yang ada di sana, hingga membuat pegunungan itu runtuh dan menghentikan pergerakan para hantu neraka. Setelah kejadian itu, Gangrip terpaksa pergi ke dunia manusia untuk mencari siapa anggota keluarga Jaehong yang meninggal. Sementara Jaehong dan yang lain melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dewa ketidakjujuran. Tak butuh lama, ketika Gangrip menemukan hantu gentayangan di rumah Jaehong, ia pun segera mengejarnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat epic antara Gangrim dengan si hantu. Di sisi lain, saat Jaehong terjebak oleh para hantu neraka, tiba-tiba saja mereka diselamatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Raja Yomra alias Kyun, yang dulunya pernah memerankan permainan Squid Game. Nah, Raja Yomra merupakan dewa terkuat yang akan mengadili Jaehong di pengadilan kekeluargaan serta dewa yang menjaga seluruh alam baka ini dari hantu-hantu jahat. Tetapi karena para hantu itu mengganggunya, ia pun menyuruh Dokchon untuk menghubungi Gangrim agar ia segera membersihkan penyebab kedatangan para hantu neraka tersebut. Setelah kejadian itu, mereka bertiga akhirnya sampai di tempat pengadilan yang ada di dalam neraka kebohongan. Tetapi sayangnya Jaehong justru dihukum karena selama ia hidup, ia pernah menuliskan 98 surat yang semuanya berisi kebohongan. Melihat hal itu, para malaikat maut sempat kebingungan karena Gangrim tidak ada di sana. Tetapi, untungnya Gangrim dan Dokchon terhubung satu sama lain sehingga Gangrim pun akhirnya masuk ke dalam tubuh Dokchon untuk membantu Jaehong dalam menghadapi hukuman di sana. Gangrim mengatakan bahwa selama 15 tahun terakhir, Jaehong telah menulis banyak sekali surat yang berisi kebohongan. Bahkan, ia juga pernah membohongi ibunya sendiri, tetapi alasan Jaehong berbohong adalah karena saat itu ibunya sedang sakit keras, sehingga ia ingin membuat ibunya merasa senang dengan harapan agar ibunya bisa sembuh dari penyakit tersebut. Selain itu, ia juga pernah berbohong pada putri dari rekannya yang meninggal. Tetapi di balik kebohongan itu, ia bisa membuat orang lain menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup. Setelah mendengar semua itu, Dewi Kebohongan akhirnya mengampuni Jaehong karena selama ini Jaehong terpaksa berbohong hanya untuk kebaikan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Gangrim yang saat itu sedang mencari si hantu gentayangan akhirnya mengetahui bahwa ternyata anggota keluarga Jaehong yang meninggal bukanlah ibunya,
melainkan adiknya yang bernama Sohong yang mati karena tak sengaja tertembak oleh salah satu temannya yang bernama Dongyeon saat mereka sedang mengikuti wajib militer. Awalnya, Sohong masih bisa bergerak dan masih bisa tertolong jika mereka memanggil bantuan medis. Tetapi, Letnan Park yang menangani hal itu justru menyuruh Dongyeon untuk menguburkan Sohong di dalam hutan. Mengetahui hal itu, Gangrim tak ingin Jae-hong kehilangan semangatnya saat ia mengetahui bahwa adiknya telah meninggal dunia, sehingga ia pun terpaksa berbohong dengan cara mengatakan bahwa ternyata bukan anggota keluarganya yang meninggal. Lalu, saat mereka bertiga sampai di lembah es yang terletak di negara ketidakadilan, Haewon mengatakan pada Jae-hong bahwa neraka ini merupakan tempat untuk menghukum orang-orang yang tidak adil semasa ia hidup di dunia. Namun saat sedang berjalan, tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja terjadi longsor salju yang sangat hebat, sehingga mereka pun segera lari dari tempat itu. Untungnya, mereka bertiga berhasil menaiki kereta gantung yang ada di sana dengan tepat waktu, sehingga mereka pun lolos dari kejaran longsor salju yang sangat hebat tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di pusat neraka ketidakadilan dan bertemu dengan dewa yang ada di sana. Tetapi, tak hanya itu, mereka juga melihat orang-orang berdiri dingin yang dihukum dengan cara dibekukan di dalam balok es. Karena semasa hidupnya ia merupakan seorang pejabat yang sering melakukan korupsi, pencucian uang, dan mengambil hak yang bukan miliknya tanpa memperhatikan masyarakat yang membutuhkannya. Tetapi, karena Jae-hong selama ini tidak pernah melakukan hal tersebut, ia pun mampu melewati neraka ketidakadilan dengan sangat mudah. Sayangnya, sangat di tengah jalan, Haiwan tak sengaja mengatakan bahwa sebenarnya adik Jae-hong telah mati, sehingga membuat kereta gantung itu tiba-tiba saja jadi rusak. Untungnya Jae-hong dulunya merupakan seorang pemadam kebakaran, sehingga ia pun dengan mudah bisa menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, saat Gangrim hendak memberitahukan lokasi mayat Sohong pada ibunya, tiba-tiba saja Haewon datang dan menyuruh Gangrim untuk segera membakar mayat Sohong, karena hantu pendendam itu telah membuat mereka kesulitan dalam mengantarkan Jae-hong. Haewon mengatakan bahwa arwah gentayangan harus segera dihilangkan dan tubuhnya harus segera dibakar karena mereka tak cocok untuk diadili di alam baka. Tetapi entah mengapa Gangrim justru menolak dan ia berniat untuk menangkap arwah Sohong meski harus melanggar hukum yang ada di alam baka. Tanpa berlama-lama, setelah Gangrim menemukan arwah Sohong, ia pun segera mengejar dan pada akhirnya ia berhasil menangkap arwah Sohong dengan menggunakan pedang yang bisa berubah menjadi sebuah cambuk api. Awalnya, arwah Sohong menolak untuk ikut bersama Gangrim, tetapi saat ia mengetahui bahwa Dongyeon hendak bunuh diri, ia pun menyuruh Gangrim menyelamatkan dengan imbalan ia akan menuruti semua yang dikatakan oleh Gangrim. Di sisi lain, Jae-hong akhirnya sampai di neraka pengkhianatan, tempat di mana orang-orang suka berselingkuh akan dihukum dengan cara dihancurkan di dalam sebuah cermin. Tetapi untungnya Jae-hong merupakan seorang jomblo polos, sehingga Dewi Pengkhianatan pun akhirnya kasihan dengan Jae-hong dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan menuju neraka selanjutnya. Kemudian, setelah mereka melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di pintu masuk neraka kekerasan yang biasa disebut lubang hisab. Di sana mereka bertiga pun melompat ke dalam lubang itu. Tetapi karena arwah Sohong masih belum dibersihkan, mereka pun terjatuh dengan sangat cepat sehingga menabrak bebatuan yang ada di sana. Namun karena Gangrim berhasil menangkap arwah Sohong, mereka bertiga akhirnya selamat dari lubang hisab tersebut. Di pengadilan kekerasan, Jae-hong dituntut karena ternyata saat ia masih SMA, ia pernah memukuli adiknya sendiri. Padahal saat itu adiknya sedang mengalami gizi buruk. Bahkan, setelah pertengkaran itu, ia justru kabur dari rumah dan tak pernah kembali selama 15 tahun hingga akhirnya ia meninggal dunia tanpa pernah meminta maaf pada adik dan juga ibunya. Dewa kekerasan yang mendengar hal itu pun akhirnya memutuskan bahwa Jae-hong bersalah
dan ia harus dihukum di dalam neraka tersebut. Lalu, saat Haiwan menghubungi Gangrim yang meminta Dokchon untuk melakukan pengadilan gabungan dengan konsekuensi, jika Jae-hong memang dinyatakan bersalah, maka ia akan menerima hukuman ganda. Sementara para wali akan dicabut hak istimewa mereka untuk bereinkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan. Setelah kejadian itu, mereka pun segera pergi menuju ke neraka terakhir, yaitu neraka kekeluargaan. Tetapi saat mereka berada di gurun keabadian, Dokchon akhirnya menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan bahwa ternyata Jae-hong pernah memiliki niat untuk membunuh ibunya sendiri. Jae-hong pun mencoba menjelaskan bahwa dulu saat ibunya sedang sakit keras dan mereka tak memiliki uang sepeser pun, Jae-hong pun berniat untuk membunuh ibunya, adiknya, serta dirinya sendiri. Tetapi karena So-hong saat itu menyuruhnya berhenti, Jae-hong akhirnya mengurungkan niatnya dan berbalik memukuli adiknya untuk melampiaskan segala kemarahannya. Kejadian itu membuat Jae-hong merasa sangat bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah agar ia bisa bekerja keras dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Selama 15 tahun, Jae-hong takut untuk menemui keluarganya sehingga ia hanya mengirimkan surat saat ia sedang merindukan adik dan juga ibunya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja pasukan dari pasir datang mencoba untuk menyerang mereka bertiga, sehingga Haiwan mampu mencoba melawan semua pasukan pasir itu. Ternyata, di dalam dunia nyata, Gangrim dan So-hong tak sengaja melihat ibunya yang didorong oleh Letnan Park saat ibunya sedang meminta mempertanggungjawabkan dari para tentara, yang mana hal itu membuat perasaan dendam So-hong semakin kuat. Bahkan, Gangrim pun tak mampu melawan kekuatan So-hong. Dengan tornado yang ia ciptakan dari kekuatannya, So-hong berniat menghancurkan semua tempat itu dan membunuh Letnan Park, sementara Gangrim berusaha menyelamatkan para tentara yang berterbangan karena terseret oleh kekuatan internasional itu. Tak lama kemudian, Haiwan datang membantu Gangrim dengan membuka gerbang antara dunia nyata dan alam baka, yang mana hal itu membuat So-hong menghentikan amukannya. Saat ia tahu bahwa Jae-hong sedang berjuang mati-matian untuk menebus segala dosa yang ia perbuat selama hidup di dunia ini tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja sesuatu yang berukuran sangat besar muncul dari dalam tanah. Dan ternyata itu adalah Raja Rongnera yang akan melakukan pengadilan terakhir untuk menentukan apakah Jae-hong akan direinkarnasi atau dihukum ke dalam neraka. Namun sayangnya, karena Jae-hong pernah merencanakan pembunuhan terhadap keluarganya, akhirnya ia pun dijatuhi dengan hukuman yang sangat besar. Dokchon berusaha membela Jae-hong mati-matian sehingga membuat Raja Rongra sangat marah dan menunjukkan sebuah kebenaran di balik kasus Jae-hong, yang mana saat Jae-hong tidak membunuh ibunya, ternyata ibunya saat itu sadar dan mengetahui seluruh kejadian yang terjadi di malam tersebut. Tetapi ibunya justru membiarkan hal itu terjadi karena ia sadar bahwa dirinya tak bisa berbuat apa-apa dan ia hanya berharap agar anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia. Tetapi saat ibunya tahu bahwa Jae-hong pergi dari rumah, ia pun mengubur ingatan pada malam itu jauh di dalam hatinya, sehingga berharap agar Jae-hong kembali pulang ke rumah karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya itu jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Setelah mendengar kenyataan itu, Jae-hong pun menangis sambil minta pada Raja Rongla bahwa ia akan menerima hukuman apapun asalkan ia bisa menemui ibunya sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, Jae-hong ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada ibunya. Tetapi sayangnya Raja Yongra tak bisa mengabulkan hal itu, dan ia juga memarahi Jae-hong karena selama 15 tahun ini Jae-hong tak berani meminta maaf pada ibunya saat ia masih hidup. Namun saat Jae-hong hendak dihukum, tiba-tiba saja terdengar suara ibunya karena ternyata saat ini Gangrim, Haewon dan juga So-hong sedang mengunjungi mimpi sang ibu dengan menggunakan kekuatan dari Gangrim. Di dalam mimpi itu, So-hong akhirnya mengatakan semua kebenaran tentang Jae-hong yang selama ini tidak bisa pulang karena ia merasa bersalah pada mereka berdua.
Meski begitu, Jae-hong selalu mengirimkan uang sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Bahkan, So-hong pun mampu menyelesaikan kuliah hukumnya. Saat So-hong meminta maaf pada ibunya, si ibu justru mengatakan bahwa mereka berdua tak bersalah karena selama ini dirinya tak bisa melakukan apa-apa untuk membahagiakan kedua anak-anaknya. Setelah kejadian itu, Raja Yongra tiba-tiba menghentikan pengadilan tersebut karena sebuah kesalahan yang telah dimaafkan di dunia. Hidup tak bisa diadili dalam baka. Ia pun memerintahkan Jae-hong untuk segera direinkarnasi, sehingga Jae-hong pun langsung berterima kasih pada semua orang yang ada di sana karena mereka telah membebaskan Jae-hong dari rasa bersalah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Gangri mengajak So-hong untuk masuk ke alam baka karena So-hong akan menjadi arwah ke-49 yang akan direinkarnasi. Tetapi karena di sana banyak prajurit pasir yang mencegat mereka, sehingga mereka pun terpaksa melawan para prajurit pasir itu. Dan cerita pun tamat. Ya, meski cerita ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di agama kita, tetapi setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin positif yang ada di film ini. Pada dasarnya, semua orang tak akan pernah luput dari berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita semua pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, karena pada dasarnya semua manusia tak ada yang sempurna. Selain itu, jangan pernah kita berbuat jahat pada ibu kita sendiri ya, karena mereka telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh perjuangan hingga kita menjadi seperti sekarang ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.